hijrah kita ke Madinah. Di Madinah istri lebih dominan daripada suami. Belajarlah istri-istri kita orang Mekah ke Madinah. Maka pelawan sekarang, aku malas menceritakan aku kena. Ngapa kau kena? Aku marahkan istri aku, dilawannya aku. Kok berani melawan aku sekarang? Kau belum tahu, kau tanya sama anak kau Hafsah tuh. Melawan enggak dia orang tuh ke Rasulullah? Terkejut Umar, Pak, pergi ke rumah Hafsah. Hafsah, kalian ada melawan sama Rasulullah? Ada ya, biasa aja Rasulullahnya. Kalian celaka, kalian masuk neraka, kalian Hafsah. Kau kalau ada perlu apa-apa jangan kau minta sama Rasulullah, kau minta sama aku. Enggak, ya biasa aja sama kami ya. Rupanya sampai apa, Bu? Sampai tidur di masjid Rasulullah, Pak. Dilawan oleh istri. Apa kasusnya tuh, Bu? Tetapi Bu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan inna iblisa yadu'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyah. Kemudian dia sebarkan tentara. Fa'nahum minhu manzilatun a'zamuhum fitnah. Tentara iblis yang paling hebat, yang paling kuat bisa menghancurkan godaannya itu. Jadi tiap hari tentara iblis ini melapor, Pak. Wahai raja, kami telah berhasil membuat anak durhaka kepada orang tuanya. Kata iblis, ma sona'tu syai'ah. Engkau belum melakukan apa-apa. Belum hebat menurut iblis itu, Pak. Aku telah berhasil membuat seorang muslim mencuri. Ma sona'tu syai'ah. Aku sudah berhasil membuat umat Islam ini dia berzina. Ma sona'tu syai'ah. Jadi bagi si kecil sama iblis, Pak. Datang tentaranya yang terakhir. Aku telah berhasil membuat suami istri bercerai. Fayutni minhu fayakul ni'ma anta. Inilah anak buahku yang paling hebat. Justru yang tidak terpikir sama kita, Pak, justru itu yang paling tinggi godaannya, bisa membuat suami istri bercerai. Makanya kasus perceraian di Provinsi Riau nomor 2 tertinggi di Indonesia, Pak. Riau. Tahun 2019 saja 901 kasus itu yang melapor, Pak. Yang pergi gitu aja. Berapa banyaknya itu, Pak? Karena dianggap ini bukan godaan setan, makanya mudah aja orang untuk berpisah. Karena ini dianggap tidak godaan, Bu. Padahal rumah tangga yang baik itu bukan berarti tidak ada pertengkaran. Nah, di dalam kitab ini Pak menguatkan kitab kita yang sebelumnya, ternyata banyak ada perselisihan-perselisihan di rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ditutup-tutupi dalam sejarah, Bu. Karena sahabat banyak yang tahu, karena ada kejadian itu di depan sahabat. Yang paling permasalahan Rasulullah yang paling besar itu yang mana, Pak? Ketika istri-istri beliau minta tambah uang belanja. Itu kasus yang paling besar tuh, Pak. Tidak sedikit, Bu, banyak. Jadi waktu itu seluruh istri Rasulullah mendemo Rasulullah untuk menambah uang belanja. Nampaklah oleh Abu Bakar Siddiq, ada anak aku rupanya, ikut juga anak aku rupanya demo. Ditengoklah oleh Umar, oh anak aku Hafsah ikut pula rupanya. Tanya kabar, apa masalahnya nih? Dengar kabar mereka minta tambah uang belanja. Langsung Abu Bakar, Umar memotong langkah istri-istri Rasulullah, langsung menemui Rasulullah. Abu Bakar duduk di kanan, Umar duduk di kiri. Barulah istri-istri Rasulullah datang semua duduk di depan. Melihat ada Umar di depan, Pak, takut semuanya. Diam. Saya memang diakui, Bu, istri-istri Rasulullah segan betul sama Umar, Pak. Segan betul. Jadi pas sudah duduk tuh Rasulullah diam, istri-istri yang lain diam. Umar pun membuka bicara dengan Rasulullah sambil berbisik. Ya Rasulullah, istri aku tadi pagi mendesaklah minta belanja, padahal aku sedang payah sekarang. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Sama masalah kita. Datang pun minta duit nih, minta tambah belanja nih. Maksud Umar apa? Supaya ada alasan dia memarahkan anaknya.
Langsung berdiri Umar, dipanggilnya Hafsah, sini kau dulu. Kurang ajar kau Hafsah. Kau bikin susah Rasulullah. Celaka kau Hafsah. Sempat murka Allah sama kau gimana? Aku diajak orang-orang ni aja yang tak enak lah rasa, tak ikut, tak simpati lah rasanya. Yang kau ikut orang ni. Abu Bakar ditekannya bahu Aisyah. Kau mau jadi musuh Rasulullah Aisyah? Tidak ayah, kenapa salahnya kami minta tambah belanja? Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu, Bu? Diam. Sama sekali Rasulullah nak ngomong, Pak. Diam. Tapi diam Rasulullah bukan sebentar, Bu. 50 hari tidak pulang ke rumah istrinya satu pun. Tapi kalau yang ini jangan Bapak amalkan, Pak. Nah, ini Rasulullah nih. Nanti Bapak amalkan pula sesuai sunnah aja lah 50 hari begini, kan Pak? Ya, harus tahu kita ashabul hurud hadis ini. Kenapa ini terjadi? Rasulullah itu, Bu, kalau ada masalah seperti itu nunggu wahyu dari Allah, Pak. Jadi nunggu keputusan. Jadi Rasulullah sama sekali tidak pulang ke rumah Saudah, tidak pulang ke rumah Aisyah, tidak pulang ke rumah Hafsah, tidak pulang ke rumah Ummu Salamah, tidak pulang ke rumah Zainab binti Jahsh. Tidak ada Rasulullah pulang satu pun. Pas sampai 50 hari diturunkan Allah lah surat Al-Ahzab ayat 28 29. Nah, itu asbabun nuzul turunnya surah Al-Ahzab 28 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka berilah perhiasan itu untuknya, setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Tegas Allah, Pak. Minta, kasih, habis itu ceraikan. Dan jika istri-istrimu menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Setelah turun 2 ayat ini, istri yang pertama kali ditemui Rasulullah adalah Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah, sudah lama kita tidak berjumpa. Iya ya Rasulullah, nangislah Aisyah nih, Pak. Untuk masalah kalian minta tambah belanja sama aku, Allah telah memberikan keputusannya. Setelah kau mendengar ayat ini, berundinglah dengan orang tua kau dulu sebelum kau memutuskan. Dibacakan Rasulullah ayatnya, tambah menangis Aisyah. Aku tidak akan berunding dengan orang tuaku ya Rasulullah. Aku hanya ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi walaupun gitu sempat juga jangan kasih tahu istri-istri yang lain. Nah, sempat juga gitu, Bu. Jadi keinginan menguasai itu tetap ada, Pak. Maksudnya itu biarlah nanti yang lain tuh cerai, tinggallah dia sendiri. Tetap ada perasaan seperti itu. Dan itu hal yang wajar ternyata, Bu. Apa kata Rasulullah memarahi Aisyah? Aisyah, aku ini diutus sebagai nabi dan guru bagi kalian. Ayat ini untuk kalian semuanya. Dan aku tidak akan menyimpan ayat ini dari istri-istri yang lain. Baru diam Ummul Mukminin Aisyah. Dibacakanlah ayat ini ke seluruh istri. Akhirnya semua istri Rasulullah memutuskan, kami ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Barulah mereka mau hidup apa adanya dengan Rasulullah SAW. Jadi masalah minta belanja itu tuh hal yang biasa, Pak. Tapi ini tidak bisa sama sekali kita amalkan karena pangkal ayatnya adalah ya ayuhan nabi. Jadi ini hanya untuk nabi, Pak. Ini cerdik dia, Bu, habis dengar ceramah nih, Bu, dia tidak pernah nganggur deh. Senang hati abang dia dengar Ustaz Nazril ceramah deh. Ngapa rupa nganggur tidak masalah loh deh. Maksud abang gimana? Ada yang sering nyuruh abang kerja lah, bang, anak udah besar-besar. Tahu adek, tegas Allah rupanya. Adek dengar ayat ini dibaca. Katakan kepada istri-istrimu, jika mereka meminta tambahan belanja dan perhiasan dunia kepadamu, berikan, setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Tuh adek, jangan macam-macam adek, berdosa adek sama suami macam itu tuh.
Tapi adik baca ayat selanjutnya. Jika istrimu menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, tidak mengeluh adik. Adik kerja, adik kasih abang makan. Rusak atap, bocor, adik manjat. Tidak adik suruh abang, apa janji Allah? Akan diberikan pahala yang besar. Ayat tuh bang, ayolah bacalah nih. Ayolah bang kalau gitu, makan cinta aja lagu sama abang. Minta maaf lah adik selama ini bang ya, ada membuat abang tersinggung. Ini salah dia ini pak. Dipakainya ayat ini untuk mendukung kemalasan dia. Jadi ternyata bu, masalahnya cukup besar dan ini tidak tersembunyi karena yang tahu banyak pak. Makanya dalam hal seperti ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Jaril, Ibnu Munzir, Ibnu Mudarwai. Jadi ini cukup banyak perawi-perawi hadis sahih ini bu. Nah, kemudian lagi bu ya, kita lihat lagi turunnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini pak, ini masalahnya juga cukup berat ini bu. Persekongkolan karena kecemburuan. Rasulullah itu istrinya kan 2 blok tinggalnya pak. Di sebelah sini 1 blok, di blok lain adalah tempatnya. Jadi agak saling berhadapan dan kelihatan gitu pak. Waktu itu Rasulullah duduklah di rumah Zainab. Karena suami datang, Zainab ada minuman madu, dikasihnya lah madu itu kepada Rasulullah. Diminum oleh Rasulullah madu nih pak. Nampak oleh Aisyah. Cerungutlah Aisyah bu. Dia pandai betul Zainab nih ngambil hati Rasulullah. Ini tidak bisa ini. Datang Hafsah. Ngapa Ummul Mukminin kok mukanya cemberut? Sakit hati sah nengok Zainab nih. Ngapa emang tengoklah tuan. Dia pandai ketawa, dia dikasih Rasulullah madu. Ini tidak bisa nih Hafsah. Kita harus bersekongkol berdua. Apa caranya? Nanti Rasulullah pulang dari rumah Zainab. Misalnya dia singgah ke rumah aku duluan, aku langsung tutup hidung. Aku katakan, kenapa kau bon magafir ya Rasulullah? Busuk bon magafir itu pak. Itu kalau lebah memakan pohon akasia, itulah. Jadi baunya itu busuk. Nanti sampai ke rumah kau duluan, kau katakan juga itu, kok bon magafir ke Rasulullah. Jadi nanti Zainab kena marah. Kita bilang tuh madu basi terus. Jadi persekongkolan cemburuan ini rupanya tidak ada masalah pak. Jadi bapak jangan memasuk hati pak. Kalau ibu cemburu sama bapak, meriksa HP bapak, cuman bu udah tuan usah periksa lagi bu. Megang HP menggigil bu, tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Jantung dah tidak kuat bapak ini lagi bu. Cuman walaupun macam itu keinginan tetap ada itu tuh memang iya. Kemudian pak, selesai Rasulullah di rumah Zainab, rupanya pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Langsunglah Ummul Mukminin Aisyah acting, menutup hidung. Ya Rasulullah, kenapa kau bon magafir? Masa ya bon magafir aku Aisyah? Iya ya Rasulullah. Dari mana kau tadi? Dari rumah Zainab. Minum pula di situ. Ada tadi madu, madu busuk tuh. Dan tak bagus madunya tuh, itu lebah makan pohon akasia mungkin tuh, makanya agak busuk baunya. Masa iya Aisyah? Iya ya Rasulullah, mungkin kau tidak merasakannya. Setelah dari rumah Aisyah pergilah ke rumah Hafsah. Hafsah pun nutup hidung juga. Wah berarti ini betul nih, bon magafir aku Hafsah. Iya Rasulullah. Aisyah ngomong gitu juga tadi. Itulah Zainab ini tidak berpikir-pikir dia ngasih madu itu dulu, kata Hafsah pula. Akhirnya apa pak? Keluarlah dari mulut Rasulullah kalimat, mulai hari ini minum madu hukumnya haram. Disitulah Allah marah kepada Rasulullah, menurunkan surat At-Tahrim. Itu dia tuh pak. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kau haramkan yang aku halalkan? Kau ingin mencari kesenangan istri-istrimu? Ngamuk Allah pak. Kok berani mengharamkan madu? Kalau sempat sepotong tuh dengar tadi bu kan hadisnya kan, kasihan pak, langsung pecah-pecah botol madu orang jualan di luar aja.
Madu haram nih. Rasulullah tuh ada hadisnya sama dengan hadis ini, Bu. Kalau kurban tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Akhirnya dipupusnya lah makan daging tuh, Bu. Hari keempat memerah muka, Pak. Kolesterol naik. Punggung sakit. Ngapa Bapak makan daging itu sampai habis? Kan ada hadis sahih, tidak boleh nyimpan daging lebih 3 hari. Sebetulnya hadis itu ada sambungannya, Bu. Tahun berikutnya kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tahun ini sama dengan tahun kemarin? Kami tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah, tahun kemarin musim paceklik, aku ingin kalian banyak bersedekah. Tahun ini kita sudah lapang, kalian boleh makan sepertiga, kalian simpan sepertiga, kalian sedekahkan sepertiga, terserah kalian. Tapi macam mana lah, stroke udah naik, Bu. Ada banyak. Baru tahu hadis tuh, Pak. Jadi kalau orang tahunya misalnya sepenggal, itu yang ngerinya tuh, Pak ya. Oh, haram minum madu. Dipanggil Rasulullah lah Aisyah dan Hafsah ini. Apa kata Rasulullah? Kalian cemburu sama Zainab sampai kalian macam itu, betul kalian buat dia. Datang Hafsah enggak tahu dari Aisyah, dia ngajak-ngajak, itu seganlah sama dia tuh, makanya ikut. Dosa kalian main tuduh-tuduh. Sambungan ayat itu cukup keras loh, Bu. Sambungan ayat ini, Pak, kalian ingin diceraikan, akan kuganti dengan yang perawan. Sampai itu kata Allah, Pak, dalam surah At-Tahrim itu. Marah Allah, Bu. Kalau mereka mau bertobat, berarti hati mereka condong kepada kebaikan. Disuruhlah Aisyah dan Hafsah untuk bertobat, minta maaf. Tapi Rasulullah tidak menjadi masalah besar hal-hal yang seperti ini, Bu. Nah kemudian, Pak, apa yang di Abu Ya'la meriwayatkan bersetelah sanadnya dari Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah ini tiba baik-baiknya rumah tangga nih, Bu. Dia habis membuat harira. Harira itu sejenis bubur, Pak. Pergilah ke rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang duduk dengan Saudah. Jadi duduk posisi Aisyah tuh, aku berada di antara Rasulullah dan Saudah. Yang ditawari oleh Aisyah apa, Pak? Saudah. Makanlah bubur ini, Saudah. Enggak, aku udah kenyang, kata Saudah. Kalau kau tidak mau makan, akan ku balurkan bubur ini ke mukamu. Ini sedang baik-baik nih, Bu, dibalurkan oleh Aisyah. Ketawa lah Rasulullah nengok itu, Pak. Disuruh Rasulullah balas Saudah, dibalas deh, enaknya ya, Pak ya, kalau macam itu tiap hari. Kompak, damai. Tapi itu bayangan kita, Pak. Rasulullah yang sanggup macam itu. Kalau kita main cakar-cakaran depan kita, udahlah, malu kita tuh gitu. Ini enggak, main balur-balur muka itu tiba hati baik, Bu. Jadi ternyata di dalam itu tuh ada juga gurauan, ada juga candaan. Nah kemudian, Pak, bahkan, Bu ya, mereka pernah mengerjai Saudah ini, Pak. Jadi ini riwayat Abu Ya'la juga, mereka sanadnya dari Razinah. Razinah ini budak Rasulullah. Waktu itu dengar kabar Rasulullah mau pulang, cuman Hafsah sama Aisyah sedang asik-asik cerita, tidak sempat dandan. Rupanya Saudah sudah dandan, Pak. Betul-betul cantik dia dalam riwayat ini. Maka kata Hafsah, ini gawat nih Aisyah. Kita berdua belum siap-siap lagi, dia udah cantik kali, harus kita rusak riasan dia daripada dia pula nanti. Jadi apa kata Hafsah sambil memekik, Saudah, Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Takutlah Saudah, kemana aku bersembunyi? Disuruh masuk kandang kambing sembunyi, Pak. Banyaklah kena kotoran sarang laba-laba. Pas Rasulullah datang, orang ini sedang ketawa. Ngapa kalian ketawa? Susah menjelaskannya tuh, tengok aja lah dalam kandang tuh. Tengok dalam kandang udah banyak sarang laba-laba, Bu, kan, di muka. Kenapa kau Saudah? Kata Hafsah, Dajjal sudah keluar. Nggak, Dajjal belum keluar, kau yang harus keluar dari kandang nih. Udah banyak macam-macam. Ketawa-ketawa. Itu enak, Pak, nggak ribut pula, Bu. Santai. Itu ada yang seperti itu. Kemudian, Bu, yang berikutnya itu ketika Rasulullah marah kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini kan perempuan bangsawan, Pak. Di antara istri Rasulullah, beliau ini kan termasuk yang kaya, Pak ya.
Jadi dia punya onta itu ada yang tidak terpakai itu sampai 3 gitu. Nah waktu Rasulullah berpergian itu istri diundi. Jadi waktu itu yang ikut Zainab binti Jas dengan Saifiyah binti Huyai. Saifiyah binti Huyai ini istri Rasulullah yang paling jago masaknya, Pak. Masaknya paling jago dia, Bu. Jadi dia banyak bawa alat-alat masak, Pak. Sementara Zainab tidak banyak bawaannya, cuma pakaian aja. Waktu itu onta Saifiyah dalam keadaan lemah. Jadi kata Rasulullah, Zainab kan punya onta 3 ekor. Jadi onta Saifiyah ini sakit. Boleh enggak minta satu ontanya karena banyak bawa barang bawaannya. Ngamuklah Zainab digitukannya tuh. Melawan Zainab waktu itu. Apa ya Rasulullah? Aku harus memberikan ontaku untuk perempuan Yahudi ini. Saifiyah kan orang keturunan Yahudi, Pak. Karena Zainab menghina suku, maka Rasulullah 3 bulan tidak pulang ke rumah Zainab. Karena Rasulullah paling marah dia, Bu. Orang menghina suku, kan sering terbawa macam itu kan. Suami istri berkelahi, masalah cabai pedas, Pak. Keluar air mata suaminya nih. Memang Minang kau dia. Langsung ke suku mainnya, Pak. Udah berapa tahun kita nikah, ndak tahu juga kau ukuran cabai untuk aku. Dasar Minang kau nih. Ngamuk istrinya, Pak. Bang, abang jangan bawa kampung, Bang. Tahu abang ndak? Orang Melayu nih pemalas-pemalas. Tutup mulut kau ya. Alah. Pantas saja bapak kau tuh diceraikannya mamak kau nih hasil keturunannya macam mamak kau betul. Mamak aku jangan dibawa-bawa, Bang. Bapak abang tahu enggak kalau kebuka lah macam mana Bapak. Kau jangan bawa bapak. Ada gara-gara cabe, Pak, sampai kampung sampai bapak. Semua terbawa. Makanya Rasulullah marah dia, Bu, menghina-hina suku. Makanya kata Rasulullah tuh, Bu, ada yang tidak bisa ditinggalkan umatku ini. Salah satunya adalah menikam nasab. Bangga dengan garis keturunan. Nah, itu banyak terjadi di Indonesia, Bu. Bangga dia keturunan ini, dia harus dimuliakan, dia harus dihormati. Itu sebetulnya tidak ada dalam Islam itu, Pak. Jadi Rasulullah makanya itulah kebiasaan jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatku, menikam nasab. Menganggap diri lebih mulia daripada orang lain. Nah, itu tuh yang sedang ribut di Indonesia saat ini itulah, Bu. Merasa dia keturunan yang hebat, yang harus dihormati walaupun salah. Nah, itu yang tidak boleh itu. Nah, memang iya ya, Bu ya. Banyak jadi pameo sama orang sekarang ini. Masing-masing orang punya lawakan yang sebetulnya ini lawakannya tuh sarkas ya, Pak ya. Misalnya menantu ibu orang mana? Orang kita Minang, hati-hati, Bu. Orang Minang nih kok terimpit mau di atas, tekurung mau di luar. Apa semua orang Minang seperti itu, Pak? Kan enggak. Tapi itu udah melekat seolah-olah itu bagus gurauan seperti itu. Orang mana menantu, Bu? Orang Melayu, Melayu, Bu, pemalas tuh, Bu. Coba lah tanya, ndak kemana Cik, pasti cari angin katanya. Malas tuh, Bu. Tapi saya pernah kena, Pak. Saya sedang menyabit-nyabit rumput, Bu kan. Datang tetangga saya orang Jawa. Saya pas habis nyabit duduk. Ustadz pasti orang Melayu, kata tetangga saya. Dari mana Bapak tahu, Pak? Orang Melayu nih kalau nebas rumput nengoknya ke belakang udah banyak, duduk dia lagi. Iya, Bu. Tapi itu memang iya loh, Pak. Itu yang saya lakukan waktu itu memang betul. Memang kalau orang Jawa macam mana, Pak? Kami orang Jawa, dia start nebas tuh, kami nengok ke depan masih banyak, enggak berhenti kami. Oh, depannya memang ada, itu betul tuh, itu memang iya tuh, Pak. Itu saya rasakan itu. Memang seperti itu, tapi kan enggak semuanya macam saya tuh, Bu. Yang rajin juga. Nah, itu Pak ya. Sehingga Rasulullah menghukum Zainab tidak pulang ke rumah selama 3 bulan. Nah, jadi ini Umar meriwayatkan, kagetnya Umar ketika Ibnu Abbas bertanya tentang surah At-Tahrim ayat 4 tuh, in tatuba ilallahi faqad zagat qulubukum.
Siapa yang dua orang istri Rasulullah yang diceritakan dalam Al-Quran ini? Siapa? Umar. Nggak mau Umar jawab, Pak. Dosa kau tanya itu lagi. Diulang juga oleh Ibnu Abbas. Itu masalah anak aku tuh, kata Umar. Anak aku sama Aisyah. Kenapa begitu? Kalau di Mekah kita yang menguasai istri-istri kita, memang itu kulturnya. Istri-istri kita orang Mekah itu nurut sama kita. Hijrah kita ke Madinah, di Madinah istri lebih dominan daripada suami. Belajarlah istri-istri kita orang Mekah ke Madinah. Maka pelawan sekarang, aku malas menceritakan aku kena. Ngapa kau kena? Aku marahkan istri aku, dilawannya aku. Kok berani melawan aku sekarang? Kau belum tahu, kau tanya sama anak kau Hafsah tuh, melawan enggak dia orang tuh ke Rasulullah? Terkejut Umar, Pak, pergi ke rumah Hafsah. Hafsah, kalian ada melawan sama Rasulullah? Ada ya, biasa aja Rasulullahnya. Kalian celaka, kalian masuk neraka, kalian Hafsah. Kau kalau ada perlu apa-apa jangan kau minta sama Rasulullah, kau minta sama aku. Enggak, ya biasa aja sama kami ya. Rupanya sampai apa, Bu? Sampai tidur di masjid Rasulullah, Pak. Dilawan oleh istri. Apa kasusnya tuh, Bu? Maria binti Qibtiyah jalan. Rasulullah di giliran rumah Hafsah. Hafsah pergi, Maria datang, dipanggil oleh Rasulullah. Pas Maria masuk, Hafsah pulang. Ngamuk Hafsah karena itu hari giliran dia. Rasulullah udah minta maaf, Pak. Minta maaf aku Hafsah. Aku yang menyuruh dia tadi masuk kemari. Nangis terus Hafsah, aku mohon jangan sampai istri yang lain tahu. Rupanya Hafsah menceritakan kepada Aisyah. Akhirnya ribut lah, Bu. Tidak mau orang itu nerima Rasulullah. Itulah Rasulullah tidur di masjid tuh, Pak. Beralaskan pelepah kurma. Datanglah Umar ke sana. Tolong katakan ke Rasulullah, izinkan aku masuk. Tidak diizinkan oleh Rasulullah. Sampai Bu Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau anak aku yang buat gara-gara, aku lebih memilih kau daripada anak aku ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, masuk Umar. Masuklah Umar. Menangislah Umar nengok jejak punggung Rasulullah, Pak, tidur di pelepah kurma. Raja Persia enak tidurnya ya Rasulullah, Raja Roma enak, kau mau seperti ini? Kata Rasulullah, mereka dikasih kesenangan di dunia, besok dia tidak dapat lagi. Kalau kita seperti ini di dunia, besok di akhirat kita baru bermegah-megah. Aku udah ngomong ke istri aku itu Rasulullah, kok berani kalian melawan sekarang semenjak kalian bergaul sama istri-istri di Madinah ini? Kata Rasulullah, tidak usah khawatir, biasa tuh. Aku pun tidak akan menceraikan seorang pun dari istriku. Barulah bertakbirul marbu. Turun surat At-Talaq ayat 1. Istri kalau hanya masalah cemburu jangan dia disuruh keluar dari rumahnya. Makanya Rasulullah berdamai kembali dengan seluruh istrinya. Jadi kalau bapak kena marah sama ibu, diam aja, Pak. Jangan bapak marah-marah pula. Subhanakallah.